Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah dalam bilangan bulat. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penjelasan dari Ibu Mariam. Oke, halo. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif, seperti yang ada di PPT. Contoh bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat 0 ya 0. Contoh bilangan bulat negatif yaitu negatif 5, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk himpunan bilangan bulat, kita menandainya menggunakan kurung kelawar. Contohnya, nih ada di sini yaitu himpunan A. Sama dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini berdasarkan pada gambar garis bilangan tersebut. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai himpunan A karena ditandai dalam kurung kurawal. Untuk selanjutnya ada dalam bilangan bulat itu termuat bilangan-bilangan, bilangan caca, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Nah, untuk bilangan caca yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, yaitu contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2, contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan ganjil yaitu bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2, contohnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Yang kedua, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Akan demikian karena bilangan bulat positif jika pada suatu garis bilangan berada di sebelah kanan dan bilangan bulat negatif di sebelah kiri. Nah, pada bilangan bulat terdapat yaitu penjumlahan. Ada yang tahu tidak apa itu penjumlahan bilangan bulat? Nah, untuk sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yaitu ada sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, unsur identitas penjumlahan, dan lawan atau inverse. Nah, seperti yang ada di PPT. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penjumlahan bilangan bulat berlaku, yaitu yang pertama, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Nah, ini contohnya, misalkan negatif 5 ditambah negatif 2, maka sama dengan negatif 5 ditambah 2, yaitu sama dengan negatif 7. Dan yang kedua, terdapat negatif A tambah B sama dengan negatif A negatif B, yaitu contohnya, misalkan negatif 5 ditambah 2, maka sama dengan negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Dan yang ketiga yaitu negatif A tambah B sama dengan negatif B dikurangi A. Maka akan contohnya yaitu negatif 5 ditambah 2 sama dengan 2 dikurangi 5, yaitu menghasilkan negatif 3. Halo semuanya. Nah, sekarang sama Ibu Septi kita akan belajar mengenai perpangkatan bilangan bulat. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan yang dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, contohnya ini ada 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama ada pangkat penjumlahan, yaitu jika ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Hal ini berlaku menjadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan
A pangkat M plus N. Nah, di sini contohnya ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 plus 5 sama dengan 3 pangkat 7. Yang dijumlahkan adalah pangkatnya saja. Kemudian yang kedua ada pangkat pengurangan, yaitu jika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya adalah 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 4. Yang dikurangi adalah pangkatnya saja. Yang ketiga adalah pangkat perkalian. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Hal ini berlaku, misal A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka akan A pangkat M dikali N. Contohnya 4 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi pangkat 4 menjadi 4 pangkat 3 4 pangkat 3 dikali 4 menjadi 4 pangkat 12. Yang keempat adalah perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Hal ini berlaku, misal A kali B dipangkatkan dengan M, maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 2 dikali 3 dipangkatkan 8, menjadi 2 pangkat 8. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang kelima adalah pangkat negatif, yaitu jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut, namun pangkatnya menjadi positif. Berlaku A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya, 2 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 7. Menjadi 1 pangkat 7 per 2 pangkat 7. Yang keenam ada pangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1 berapapun nilai bilangan basisnya, dengan syarat bilangan basisnya bukan sama dengan 0. Berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya ada bilangan negatif yang berpangkat. Yang pertama adalah bilangan negatif berpangkat ganjil. Suatu bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Berlaku, negatif A dipangkatkan dengan M adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya di sini, negatif 2 dipangkatkan dengan 3, menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, sama dengan negatif 8. Yang kedua ada bilangan negatif berpangkat genap. Suatu bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, berlaku negatif A dipangkatkan N dengan N adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Contohnya di sini negatif 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, 4 kan adalah bilangan genap, maka hasilnya akan negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya sama dengan 16. Selanjutnya ada akar kuadrat bilangan bulat, yaitu operasi akar kuadrat merupakan kebalikan dari operasi kuadrat. Contohnya, yang pertama ada 4 pangkat 2, yaitu kan sama dengan 16. Kemudian, akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Contoh yang kedua ada 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka akar pangkat 2 dari 36 sama dengan 6. Contoh yang ketiga ada 7 pangkat 2 sama dengan 49. Maka akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7. Contoh yang keempat ada 9 pangkat 2 sama dengan 81. Maka akar pangkat 2 dari 81 adalah 9.
Intinya yaitu akar kuadrat merupakan inverse atau kebalikan dari operasi kuadrat. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung pengurangan pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika sebuah bilangan bulat positif A dikurangi dengan bilangan bulat positif B, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif C. Atau A dikurang B sama dengan C. Pada pengurangan bilangan bulat, maka berlaku rumus yaitu A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, di mana hasil dari A dikurangi B akan sama dengan hasil dari A ditambah negatif B. Kita misalkan saja 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian ketika 6 ditambah negatif 4, maka hasilnya pun akan sama, yaitu 2. Nah, yang kedua yaitu ada A dikurangi B sama dengan C, di mana C di sini merupakan bilangan bulat yang termasuk pada sifat tertutup. Selanjutnya yaitu perkalian pada bilangan bulat. Pada hakikatnya, perkalian pada dua buah bilangan bulat positif adalah penjumlahan yang berulang. Misalnya saja 3 dikali 2. Karena konsep dari perkalian ini yaitu penjumlahan yang berulang, maka kita akan menjumlahkan 3 sebanyak 2 kali, yaitu 3 tambah 3. Hasilnya 6. Maka ketika 3 dikali 2, hasilnya yaitu 6. Pada perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka akan berlaku 1. A dikali negatif B sama dengan negatif AB. 2. Negatif A dikali B, hasilnya negatif AB. 3. Negatif A dikali negatif B sama dengan AB. 4. A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. 5. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Ini berarti ketika positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Ketika negatif dikali positif, hasilnya negatif. Ketika negatif dikali negatif, maka akan menghasilkan positif. Ketika A dikali 0, hasilnya akan 0. Dan ketika A dikali 1, hasilnya akan A. Kemudian ada sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama yaitu ada sifat komutatif atau bisa disebut juga dengan pertukaran. Nah, di sini misalnya saja A dikali B sama dengan B dikali A. Posisi A dan posisi B pada ruas kiri berbeda dengan posisi A dan posisi B pada ruas kanan. Tetapi nanti hasil dari perkalian ini akan sama. Misalnya saja kita contohkan 4 dikali 5. Itu akan sama dengan 5 dikali 4, yaitu akan sama-sama menghasilkan 20. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C. Nah, B dikali C atau A dikali B ini yang terdapat di dalam kurung disebut pengelompokan. Namun, nanti hasil dari ruas kanan ataupun hasil dari ruas kiri akan sama. Misalnya saja 4 dikali kurung buka 5 dikali 6 kurung tutup sama dengan kurung buka 4 dikali 5 kurung tutup dikali 6. Nah, pada kedua ruas ini, ruas kanan dan ruas kiri, walaupun beda pengelompokannya, tapi hasilnya akan sama, yaitu 120. Yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Pada sifat distributif ini terbagi menjadi dua, di mana sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terhadap penjumlahan, di mana A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah
kurung buka A dikali C kurung tutup. Jadi di sini ada penyebaran di mana A dikali B ditambah A dikali C. Misalnya saja kita langsung ke contohnya. Di sini 2 dikali kurung buka 3 ditambah 4 kurung tutup, hasilnya yaitu kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup ditambah kurung buka 2 dikali 4 kurung tutup, hasilnya yaitu 14. Selanjutnya ada sifat deskriptif terhadap pengurangan, di mana A dikali kurung tutup B dikurangi C kurung tutup sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Kita langsung saja ke contoh, yaitu 5 dikali kurung buka 7 dikurangi 6 kurung tutup. Maka hasil penjabarannya yaitu 5 dikali 7 dikurangi 5 dikali 6, di mana hasilnya yaitu 5. Berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah inverse dari perkalian, yang artinya bahwa pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Untuk sembarang A, B, dan C merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh 0, maka akan berlaku A dibagi B hasilnya C. Nah, dalam operasi pembagian bilangan bulat, positif dan bilangan negatif akan berlaku. Yang pertama, ketika suatu bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Yang kedua, ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, ketika bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya positif. Dan yang keempat, ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan bilangan positif. Kemudian yang kelima, ketika A dibagi 0, maka hasilnya tidak didefinisikan. A di sini yaitu bilangan bulat. Kemudian yang keenam, ketika 0 dibagi A, hasilnya akan 0. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.